Nah, tidak tersorot publik karena dia kerja atau memang udah nggak tersorot, nggak kerja juga? Menurut Bisa- Mas, bi- tapi wajar dong Mas Jayadi, ada orang-orang yang bilang ini kayaknya nih hasil survei ini nggak berhubungan sama yang di lapangan gitu loh. Iya. Mas Anies. Oh iya, ya, tapi itu satu orang ya. itu ya. Ya. Thank you ya. Terima Udah kasih. datang. Makasih Selamat udah datang undang. Mas Iya. Anies. Nih Iya, kita penasaran ini. Saya sudah pernah dengar cukup lama Studio 45 itu ya, apa sih? 2045 TV ya. Tapi baru kali ini diundang. Main-main ya sekarang ya. Nanti sering-sering kesini lagi Mas. Iya, iya. Ya. Ini kita kan penasaran nih. Waduh nih surveinya Pak Presiden ini tinggi-tinggi nih. Di indikator tinggi. 79,9. 80 Terus lah. indeks stat ya. 79, ya. Indeks stat tuh 82,6. Iya. Nah pertanyaannya Mas. Ini sebetulnya karena program Pak Presiden itu banyak yang populis. Atau karena sebetulnya nih tinggi karena framing politik sama narasi media aja. Atau made to order gitu ya. Mungkin waktunya untuk menjelaskan. Iya. Saya saya kenal Pak Burhan yang di indikator ya. Saya juga kenal teman-temannya di indeks stat itu. Mereka semua anggota Persepi. Selama ini mereka cukup kredibel. Ya. Jadi saya masih cukup percaya dengan data-data yang mereka keluarkan. Nah, kok tinggi pertanyaan gitu ya? Iya, iya. Ada beberapa jawaban terhadap itu. Yang pertama ini masih tahun pertama. Oke. Tahun pertama itu dan tidak ada kebijakan kontroversial dari Prabowo kan? Tapi kan bahkan nih lebih tinggi dari tahun pertamanya Jokowi sama SBY. Iya, kan? Jokowi itu malah mulainya rendah sekali, 41%. Oh awalnya tahun pertama itu? Tahun pertama, bulan Juni tahun 2015, itu dia 41%. Tapi itu penjelasannya sangat jelas. Iya. Karena Pak Jokowi mencabut subsidi BBM yang banyak sekali itu, sehingga harga-harga melambung tinggi waktu itu. Oke. Kalau SBY langsung? Sama kayak SBY juga dong, sama, waktu itu. SBY ada juga. juga. Iya. Jadi ada kebijakan-kebijakan gitu. Pak Jokowi, Ingat Pak Prabowo kan dari awal nggak ada. Tapi pas demo kemarin, Agustus kemarin, Jadi kalau itu kan bukan kebijakan, tetapi lebih ke tindakan-tindakan politik dari aktor politik. Jadi gini, yang mempengaruhi approval rating itu ada dua faktor utama. Satu yang kita sebut faktor fundamental, yang kedua kita sebut faktor-faktor semasa atau insidental. Faktor fundamental itu kondisi ekonomi. Itu ya, itu ekonomi. Misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, persepsi masyarakat terhadap ekonomi dan seterusnya. Yang kedua, stabilitas politik. Itu kondisi fundamental. Yang ketiga, stabilitas keamanan. Nah, terutama tiga ini nih, stabilitas politik, stabilitas keamanan, sama ekonomi. Nah, kalau kita lihat tiga hal itu, tiga-tiganya kan cenderung stabil selama setahun terakhir, kecuali stabilitas politik. Agustus tadi. Stabilitas politik itu ada peristiwa Agustus. Begitu peristiwa Agustus terjadi, stabilitas politik anjlok kan? berapa itu Mas? Sampai di bawah 60. Tepatnya di angka berapa? Ada yang melaporkan 58%, 58%. ada yang melaporkan 56-57% gitu. Jadi LSI sendiri beberapa hari sebelum kerusuhan itu memang sudah melihat gejala penurunan sejak Maret sebetulnya. Karena sejak Maret itu ekonomi stabil tapi ada pemburukan kan. Ada pemburukan. Misalnya banyak layoff, banyak apa itu? Apa istilah layoff itu? Orang yang Pecat ya? enggak berhenti. dirumahkan. dirumahkan, pekerja dirumahkan. Nah, itu bahasa yang dihaluskan itu. Ya dipecat lah. Pecat. Ya, ya enggak? Orang enggak kerja lagi. Banyak dan itu terus mengalami pemburukan sampai dengan sekitar April. Maka approval rating presiden kan turun. Presiden Prabowo itu kan presiden pertama yang memulai approval rating sangat tinggi. 81%. Dan 100 hari pertama dia 81. Ya itu Apakah itu masih apa ya istilahnya? Masih ya bulan dari madu. Sisa-sisa Honeymoon ya? Masih. Bulan madu. sisa-sisa dari Iya, memang kalau 100 Pilpres. kalau 100 hari itu biasanya approval rating itu belum disebut sebagai evaluasi kinerja, lebih ke masih harapan. Iya. Nah, tapi kan tetap aja walaupun dia harapan tinggi banget itu.
Pak SBY tidak segitu di awal ya, 60-an paling ya. Pak SBY itu pernah mencapai sangat tinggi 85%, tapi itu menjelang pemilu 2009. Kalau pengaruh dengan karakter yang dia disematkan strong leader itu berpengaruh nggak? Ya itu bagian dari evaluasi masyarakat terhadap leadership presiden. Nah itu biasanya akan terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden gitu. Tapi kalau yang rasional dong, dengan strong leader, tapi di satu sisi sebetulnya kan kita butuh lapangan pekerjaan, faktor ekonomi gitu, itu kan iya kan, gitu loh. Iya betul. Jadi dengan leadership yang dianggap strong itu, masyarakat punya tingkat kepercayaan. Ya. Nah kalau kita ukur dari dulu sampai dari setahun terakhir, tingkat kepercayaan kepada tingkat confidence ya, level of confidence orang kepada Prabowo masih di kisaran 75 sampai 80%. Bahkan ada yang lebih gitu. Mas Hanan, dengan ini kan kita sebagai negara Islam itu kan sebenarnya isu Palestina Israel itu kan sangat sensitif ya. Belakangan ini ada yang BOP, terus sepertinya Pak Prabowo lebih berada di sisi Israel gitu, walaupun banyak pembelaan untuk segala macam lah. Apakah ini akan menjadi isu itu cepat dimitigasi kan sama presiden dan timnya. Jadi langsung dikumpulkan tokoh-tokoh Islamnya. Ya, itu satu. Jadi ormas-ormas Islam. Kan biasanya orang bergantung pada sikap ormas Muhammadiyah sama NU. Ya, dua-duanya sudah dikumpulkan. Yang nentang kan MUI. Terus ya, kemudian MUI dipanggil kan bersama yang lain, setelah diberi penjelasan didukung. Jadi itu jadi pemerintah Prabowo namanya gercep gitu, melakukan mitigasi terhadap pemburukan isu ini. Memang isu itu sangat populer. Tapi yang kedua juga adalah jangan lupa Pak Prabowo itu kan sudah lama berkoalisi dengan kalangan Islam. Ya selama paling tidak 3 kali dia nyalon presiden, yaitu kan 2009 itu dia nyalon wapres ya. Kemudian 2014, 2019, terutama 2014, 2019 itu kan kelompok-kelompok Islam banyak sekali yang berada di presiden. Jadi faktor kedua yang beda kelompok Islamnya ya? Tetap sama, cuman kemudian ada yang tidak mau ketika Prabowo bersama Jokowi di 2024, ada yang kebanyakan ke Anies, ada yang tetap. Contohnya Babi Haikal kan tetap di Prabowo. Kelompok, tentu saja kemudian kelompok-kelompok yang dulu bersama Daniel Simanjuntak misalnya. Ya. Itu Muhammadiyah. Iya, kelompok dan Daniel ini Haji itu ya. Iya, yang sekarang Wamen. Jadi di satu sisi tim presiden cepat memitigasi isu itu dengan tokoh-tokoh. Yang kedua kelompok Islam masih banyak yang dianggap yang mendukung Prabowo. Karena yang paling mungkin bersuara sangat vokal terhadap isu itu adalah kelompok-kelompok yang kita kenal sebagai kelompok politik Islam kan. Nah mereka itu sekarang paling tidak menurut saya terbagi dua. Masih banyak yang sepenuhnya mendukung Prabowo, bahkan gitu, termasuk Muhammadiyah kan terutama. Lalu ada yang tetap kritis, yang terutama yang menjadi pendukung Anies. Gitu. Okay. Jadi kan terbelah. Jadi dengan begitu kemudian tokoh-tokoh inilah kemudian yang bisa membuat isu itu menjadi lebih besar atau menjadi mengecil. Ya. Mas, banyak masyarakat ini masih sebenarnya meragukan hasil survei gitu kan. Karena mungkin di dalam kenyataan sehari-hari kontradiksi dengan keadaan yang ada. Nah, apakah di sini ada salah paham dari masyarakat tentang mengartikan suatu hasil survei atau gimana ya? Hasil survei itu kan potret pada saat survei dilakukan ya. Dan kalau yang hasil survei yang dimaksud misalnya tingkat kepuasan kepada presiden, misalnya itu kan sebetulnya turun naik kan. Dari 81 Januari kan turun sampai Agustus menjadi 58. Jauh banget turunnya 20%. Lalu naik lagi. Jadi sebetulnya survei juga menangkap mood masyarakat secara umum. Itu satu. Yang kedua, masyarakat itu kan macam-macam. Ada masyarakat desa, masyarakat kota. Nah, kalau Anda perhatikan survei-survei yang ada itu, yang angkanya cukup tinggi sekarang, itu di kalangan masyarakat desa, tingkat kepuasan kepada presiden lebih tinggi dibandingkan dengan di masyarakat perkotaan. Biasanya yang lebih kritis ya, lebih banyak bersuara, itu kan masyarakat di perkotaan. Yang juga lalu ada masyarakat itu kan ada yang kelas menengah sama kelas
kelas menengah atas sama kelas bawah. Nah kalau Anda breakdown itu di survei walaupun angkanya secara keseluruhan tinggi, tapi di kalangan kelas menengah itu rendah, maksudnya lebih rendah dibandingkan dengan yang masyarakat di kelas lebih bawah gitu. Apakah samplingnya rata, Mas? Iya, sampling. Desa. Iya, itu syarat untuk melakukan survei itu sampelnya harus istilahnya itu representatif. Representatif itu artinya sampel itu harus mewakili nasional. Iya, karakteristik nasional. Misalnya gini, Indonesia itu terdiri dari 38 provinsi. Maka kalau dia punya sampel 1.200 itu harus berasal 18% dari Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Penduduknya kan 18%. Oke. Banyak juga soalnya. Iya. Oke. Tapi dia hanya mewakili mungkin 1-2% dari Papua. Oke. Kenapa? Karena total populasi Papua itu 1-2%. Itu contoh. Jadi dia harus representatif. Dia juga harus representatif misalnya dari segi generasi. Ada yang Gen Z, ada yang X, ada yang milenial. Mas berdua ini milenial ya? Iya. Iya. Milenial agak tua kali ya? Iya. Saya X. Oh, malah Lu X ya? X lah. X, enggak, gue 80. 80, 80, perbatasan. Perbatasan makanya di ujung. Sebetulnya sama kayak Mas Bos. Kalau sekarang saya sebut milenial itu 82. Jadi Anda masuk X. Sialan. Mas, apa karena sebetulnya survei tinggi itu karena mayoritas harapan rakyat ke pemimpin itu sebetulnya rendah? Terus pas ngeliat, wah ini keren juga nih, hasilnya ada yang mencapai dikit, dia akhirnya puas tuh. Gitu nggak sih? Enggak, kalau Pak Prabowo harapannya tinggi dari awal. Bukan dari pemimpinnya. Iya, masyarakat terhadap Prabowo itu tinggi dari awal. Mayoritas? Mayoritas. Ini pengambilan sampling ini metodenya gimana? Kayak tatap muka, Oh, itu cara ngambil data ya. Iya, Cara itu ngambil gimana? data, survei-survei yang dilaporkan itu umumnya adalah tatap muka. Jadi dia setelah ketemu respondennya ditentukan secara random, kemudian si enumerator istilahnya yang mengambil data itu mendatangi yang bersangkutan, lalu dia membawa kuesioner. Kuesionernya bisa dalam bentuk tablet, bisa juga dalam bentuk kertas ya, tergantung. Nah dia akan tanyain tuh, begitu cara. Jadi dia bertemu langsung dengan si responden. Mas Anan bisa nggak gini polanya? Kita nih mau misalnya mau dapat angka 80%. Kita tahu nih yang akan hasilnya bagus ke pedesaan kan. Iya. Kita survei Di situ. pedesaan. Iya. Bisa nggak terjadi kejadian seperti itu? Bisa aja, tapi itu namanya curang. Nah, kontrolnya gimana? Nggak boleh. Kontrolnya kan bisa dilihat dari apa yang dilaporkan itu. Yang dilaporkan itu misalnya sampelnya berapa proporsi desa, berapa proporsi kota. Kemudian lihat karakteristiknya lah ya. Apakah dia merata di seluruh Indonesia? Apakah dari segi agama dia proporsional? Karena dari segi agama kan harusnya 87% Muslim, 13%-nya non-Muslim gitu. Kemudian dari segi suku, apakah Jawa itu kan bisa mencapai 50% lebih di Indonesia ya, lalu Sunda dan sebagainya. Pendidikan ya, harus seimbang, itu bisa dicek. Lalu bisa juga dilihat konsistensi data. Konsistensi data itu kan bisa kelihatan. Kan ada banyak variabel yang ditanya, ada banyak item yang ditanya itu. Bukan hanya soal tingkat kepuasan, ada juga ditanya soal persepsi terhadap ekonomi. Kalau orang misalnya persepsi terhadap ekonominya buruk, negatif, tapi tingkat kepuasannya tinggi, itu bisa dipertanyakan tuh. Karena biasanya kondisi ekonomi dan persepsi terhadap ekonomi itu berkorelasi negatif. Kondisi ekonomi berkorelasi positif dengan tingkat kepuasan. Kalau persepsi ekonomi masyarakatnya positif, maka tingkat kepuasan tinggi. Kalau inflasi rendah, maka tingkat kepuasan tinggi. Itu contoh. Kemudian kalau misalnya masyarakat yang berpendapatan rendah tingginya itu jomplang jumlahnya di apa yang dilaporkan oleh survei, maka itu juga patut dipertanyakan gitu ya. Jadi lalu survei yang disampaikan ke publik itu kan dari berbagai lembaga survei, kan ada cukup banyak, ada berapa? Ada Kompas, ada ya kalau yang baru-baru ada Indexstat, ada. Kalau misalnya beberapa lembaga survei melaporkan tentang hal yang sama,
sangat berbeda jomplang, tapi waktu mereka melakukan survei itu hampir sama, misalnya hanya dalam rentang perbedaan waktu 1-2 minggu, maka itu patut dipertanyakan tuh. Salah satu atau salah duanya mungkin salah itu. Gitu. Tetapi kalau misalnya dari situ masih tetap ada curiga, kan orang bisa melaporkan ke lembaga yang menaungi lembaga survei. Ya misalnya ke ketum Persepi, Misalnya ke Mas Jayadi gitu ya. Ya, ke kami ya. Dewan kode etiknya nggak sih, Mas? Ada dewan etik. Kita tuh punya semua lembaga survei itu punya kode etik. Kode etik itu ada yang berlaku di seluruh dunia. Namanya WAPOR ya, World Association of Public Opinion Research. Ada WAPOR dunia, ada WAPOR Asia, Indonesia itu Persepi, LSI itu misalnya anggota WAPOR dunia maupun anggota WAPOR Asia Tenggara. Kemudian di tingkat nasional, di Asosiasi Persepi itu ada Dewan Etik. Nah, ada kode etik yang dilaksanakan oleh Dewan Etik. Sudah banyak itu, misalnya pemilu 2014, ada quick count. Ada yang memenangkan Prabowo, ada yang memenangkan Jokowi waktu itu. Nah, itu Maka kasihan tokoh politiknya sampai sujud-sujud. Iya, sama-sama sujud kan. Iya. Nah, itu kemudian diperiksa oleh Persepi. Beberapa lembaga, 3 kalau nggak salah atau 4 itu dikeluarkan karena dianggap dia bermasalah secara etik. Berarti wajar dong Mas Jayadi ada orang-orang yang bilang ini kayaknya nih hasil survei ini nggak berhubungan sama yang di lapangan gitu loh. Iya, tapi jangan lupa hasil survei itu menggambarkan keadaan nasional. Kalau Mas Singgi merasa misalnya enggak sih keadaan saya nggak sebaik itu, ya oke. Tapi kan berapa persen orang kayak Mas Singgi kan gitu. Iya. Gitu. Nah makanya saya bilang tadi, contoh ya, kalau kita lihat hasil survei itu di masyarakat yang lebih terdidik, yang tingkat pendidikan lebih tinggi, yang biasanya lebih kritis dan umumnya kebanyakan berada di perkotaan, itu tingkat kepuasan kepada Presiden Prabowo nggak nyampe 79%, enggak. Paling 70-an. Bahkan ada mungkin 65 gitu ya. Ada yang 11, Mas Anies. Oh iya, tapi itu satu orang ya. itu ya. Dia dendam sampai sekarang loh. Mas Anies tuh. Ya, tapi itu kan satu orang ya. Iya. Bisa aja. Iya. Bisa aja Mas Putra. Kalau saya tanya ke Mas Putra berapa tingkat kepuasan kepada Presiden? 40 ya. Bisa. Itu point of view dia, Iya. menurut keyakinan dia. Tapi pertanyaan yang bilang 40 itu berapa orang? Gitu kan. Misalnya Jadi konteksnya nasional. Nasional gitu. Mas, dan itu ada perbedaan-perbedaan dari segi Ini demografi. dengan hasil yang tinggi, begitu tinggi. Ini malah bukannya berat buat si pemimpin itu ya? Karena kedepannya kan jadi ekspektasinya jadi tinggi dong. Betul. Jadi gimana bacaannya, memang Mas? Evaluasi kinerja itu sekaligus juga harapan kan. Jadi kalau dia tidak mampu, ini jangan lupa ini masih tahun pertama loh. Iya, itu kan masih 4 tahun masih lagi. 4 tahun lagi. Biasanya tahun keberapa itu real number? Biasanya 2, 3, 4 tuh turun biasanya. Gitu Kalau kita lihat polanya Pak SBY dan Pak Jokowi di approval ratingnya itu. Tapi bisa jadi naik juga kan, Pak? Kalau sudah 80 susah naik berapa lagi? Enggak, maksudnya yang awal Pak SBY di rendah jadi naik. Oh iya, lalu ada turun kan? Kalau kita cek itu, Pak SBY itu cenderung turun naik. Turun naik. Ini jadi modal kuat Pak Prabowo nggak sih buat nanti next term lagi ini maju? Iya, kalau terus berjalan begini. Kayak begini ya. Iya, maka misalnya yang kalau dia maju lagi tuh, satu nggak ada yang berani challenge sebagai capres, apalagi dan itu juga apalagi kalau konfigurasi koalisinya kayak sekarang kan. Kalau dia challenge Pak Prabowo, misalnya PAN mau challenge Pak Prabowo jadi capres, berarti kan keluar dari koalisi, misalnya. Yang kedua, kalau dia tinggi terus begitu, dia akan pilih wapres yang lebih mudah, yang tidak sulit baginya untuk memilih cawapres, kayak Pak SBY tahun 2009. Pak SBY tahun 2009 kan? 2009. Iya 2009 dia tinggi sekali, tingkat approval ratingnya 60 sangat ya? tinggi, di atas 70-an ke atas. Bahkan 80-an Pak SBY itu menjelang 2009 Budiono itu. Ya, yang kedua. Dia kemudian milih Budiono. Kan itu biasanya menyimpang dari pakem. Karena kan nggak mau matahari kembar dong. Iya. Gitu. Jadi kan dia milih Pak Budiono. Pak Budiono itu sama-sama dari Jawa Timur. Ya kan? Kemudian Pak Budiono nggak punya partai politik.
Pak Budiono bukan tokoh yang punya basis politik yang kuat. Dia seorang ekonom dia seorang teknokrat, bukan seorang politisi. Iya, Dan pendiam ya. Iya, Kalau yang sekarang ini pendiam juga. bukan. Iya, tapi kualifikasinya kan beda ya. Oh gitu ya Mas. Iya, betul. Senyum aja Mas. Pertimbangan yang sekarang jadi wapres kan beda dengan pertimbangan Pak SBY ketika masuk di periode kedua atau nyalon lagi di periode kedua. Nah, jadi betul tingkat kepuasan yang tinggi itu bisa jadi apalagi di tahun pertama tingkat kepuasan yang tinggi juga menunjukkan harapan yang tinggi. Nah, harapan yang tinggi itu kalau tidak diselesaikan dengan tidak implementasi dengan baik dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai harapan masyarakat, ya kekecewaannya akan lebih berat kan gitu. Mas, dengan tingginya ekspektasi dari Pak Prabowo ini sebetulnya kan program-program beliau ini lebih gampang dijalankan dong Mas? Harusnya iya, dan artinya kalau ada masalah itu problemnya bukan di dukungan politik rakyat. Kan dukungan politik kepada pemerintah tuh tinggi banget. Di tingkat elit, pemerintah atau lembaga presiden? Iya, dua-duanya. Okay. Karena kan pemerintahan dalam satu kesatuan lah. Gitu. Pemerintahan dalam sistem presidensil itu kan dipimpin oleh presiden. Karena ada yang bilang Mas, kalau dukungan ke Pak Prabowo itu tinggi, tapi berbanding terbalik dengan menteri-menterinya. Oh iya, gitu. Karena yang dilihat dari kepada presiden itu kan secara keseluruhan gitu. Kalau ke menteri-menteri kan tergantung menterinya dikenal apa enggak, ya kan? Kalau Anda tanya sekarang ke masyarakat, kebanyakan masyarakat nggak kenal menterinya. Apalagi paling kenalnya Pak Purbaya, kenalnya yang lama-lama itu Pak Tito, Teddy kenalnya tuh, paling siapa lagi tuh? Yang media darling lah ya. Ya, yang sering beredar di media. Yang lain nggak kenal. Apa karena terlalu banyak ya Mas? Satu, terlalu banyak. Yang kedua, banyak menteri-menteri itu yang kerjaannya tidak sering disorot oleh media dan publik kan, kecuali kalau kebijakannya kontroversial, ya. Nah, tidak tersorot publik karena dia kerja atau memang udah nggak tersorot nggak kerja juga? Menurut Mas Jayadi gimana? Ya bisa itu, cuma masalahnya untuk melakukan evaluasi terhadap menteri yang tidak kerja itu kan instrumennya banyak. Misalnya tugas apa yang diberikan presiden kepada dia. Yang kedua programnya itu apa saja yang bisa kita ketahui, kan tidak semuanya kita tahu. Yang kita tahu tuh program-program umum dari pemerintahan Prabowo, misalnya MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, Danantara, apalagi ya, pokoknya yang disebut flagship program presiden. Yang jadi perhatian masyarakat umumnya ke situ. Mas, ada nggak, kan di dalam survei itu kan ada list pertanyaan ya, mungkin tanya tentang MBG yang memberikan hasil positif dan antara. Ada. Nah, kan boleh dibilang belum terlalu banyak penyimpangan juga MBG ya, artinya juga dianggap kurang tepat sasaran. Iya. Kalau dianggap tepat sasaran itu artinya dengan resource yang ada, hasilnya seperti apa itu baru efisien ya. Ya, harus dibedakan antara evaluasi publik dengan evaluasi teknokratik ya. Oke. Kalau yang Mas tanyakan evaluasi expert. Iya. Tapi kalau jadi itu agak berbeda kalau kita kaitkan dengan evaluasi yang survei-survei itu bukan evaluasi expert. Persepsi publik. Melihat itu jadi program. Tidak in depth, jadi untuk dapat pertanyaan dia masyarakat artinya pertanyaan sederhana. Ya misalnya saya kasih contoh. MBG. Biasanya akan ditanyakan dengan program MBG itu adalah apakah dia tahu program itu apa enggak. Nah, program ini sangat populer. Hampir 100% orang Indonesia tahu. Yang kedua, apakah mereka merasa program itu, mereka setuju nggak dengan program itu? Nah, di banyak survei yang menanyakan masalah ini, termasuk di LSI itu, hampir 90% masyarakat setuju dengan program itu. Ya, karena populis kan, terkait langsung dengan masyarakat. Yang ketiga, yang ketiga kemudian apakah mereka merasa program itu bisa menyelesaikan masalah? Kan salah satu masalah itu, next question-nya tuh. Ya masalahnya itu adalah mengurangi kekurangan gizi, mengatasi kekurangan gizi, stunting misalnya. Mayoritas masyarakat menganggap itu juga
setuju dia bahwa itu dianggap akan mengatasi masalah Stunting. kekurangan gizi terutama Oke. gitu. Jadi mayoritas. Nah, jadi program MBG itu adalah program yang sangat populer. Termasuk ketika kemarin banyak berita soal keracunan, soal makanan basi, segala macam lah ya. Macam-macam itu ya. Iya. Pemberitaan itu masif. Lalu kita tanyakan masyarakat banyak juga yang tahu itu. Tapi kemudian ketika ditanyakan apakah program itu karena banyak masalah, apakah program itu tetap MBG tetap harus dilanjutkan? Masyarakat terbelah tuh. Iya, terbelah udah. 50%-an masih menganggap tetap dilanjutkan karena berguna. Kalau nggak salah 40-an, 35%-an itu mengatakan hentikan. 43% hentikan. Iya, hentikan. Sudah mulai semakin ramai bahkan. Iya, kalau soal itu, ya. soal itu. Tapi kan penolakan masyarakat yang menolak itu lebih karena ada masalah seperti keracunan dan sebagainya. Bukan karena programnya. Bukan karena programnya. Tapi pelaksanaannya itu. Iya, jadi maaf ya. Jadi kalau masalahnya diselesaikan, masalah implementasinya diselesaikan, maka dukungan keinginan masyarakat untuk menghentikannya bisa jadi berkurang. Iya. Dan itulah kemudian yang dicoba dilakukan oleh pemerintah ya. Ya, cuman memang yang dilakukan pemerintah itu memang jadi yang harus kita cek apakah yang dilakukan pemerintah itu mengurangi berita buruknya. Kan bisa gitu. Iya bisa. Atau memang mengatasi masalahnya gitu. Kan bisa gitu kan? Benar. Gitu. Oke. Nah, Anda orang media lah. Ya, ya. Apakah yang dilakukan pemerintah terhadap MBG itu lebih banyak terkait dengan cara pemberitaan MBG-nya sehingga misalnya sebenarnya masalah masih banyak tapi yang diberitakan sedikit. Betul. Nah, itu kan bisa mempengaruhi persepsi publik. Kan persepsi publik itu dibentuk oleh satu apa yang diterima, informasi apa yang diterima, dan itu banyak sekali dari media, terutama juga media sosial. Yang kedua apa yang dia alami, gitu. Kalau yang dia alami itu positif, pemberitaannya juga positif, maka evaluasinya positif. Tapi kalau yang dia alami negatif, pemberitaannya positif, dia bisa jadi ragu-ragu tuh. Jangan-jangan gue doang katanya kan, orang lain enggak. Tapi memang di masyarakat terjadi polarisasi atas MBG sih sekarang. Polarisasi soal apakah dilanjutkan apa enggak. Iya, betul. Ya, tapi kalau soal apakah program itu disetujui masyarakat apa enggak ada polarisasi. Iya. Setuju Nah, ya pada dasarnya. Itulah salah satu alasan mengapa yang menyumbang pada tingkat kepuasan kepada presiden yang tinggi. Tinggi itu ya. Karena dia salah satunya program MBG. Karena program MBG dianggap program yang sangat populer. Di sejumlah wilayah mulai dianggap menggerakkan ekonomi. Iya. Karena kan yang jual telurnya habis terus, yang jual susu termasuk kita sudah di luar masalah-masalah lain. Di luar masalah itu Iya, misalnya. Benar, karena kan programnya itu udah dirasakan sebagian masyarakat. Beda misalnya 3 juta rumah kan yang masih belum. Iya, Kalau itu masyarakat yang tahu juga masih sedikit. Dan antara jauh. Iya. Dan antara itu yang tahu paling 20%-an masyarakat. Karena itu kan program yang kita aja susah jelasinnya kan. Iya. Saya apa itu dan antara kan susah jelasinnya. Misalnya gitu. Mas, thank you ya. Terima kasih. Thank you. Ciao.